Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan syaraf tiruan, khususnya algoritma dan arsitektur backpropagation, serta penerapannya dalam pengenalan pola. Dengan kelompok 1 yang beranggotakan Novi Eliza Sigalingging dengan NPM 202243502582 dan anggota berikutnya yaitu Adelian Fertilan Pasiwarisa dengan NPM 202243502513. Pengenalan algoritma backpropagation. Backpropagation adalah metode pembelajaran terawasi atau supervised learning yang digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan. Algoritma ini bekerja dengan dua proses utama, yaitu forward propagation untuk menghitung output dan backward propagation untuk menghitung error. Error yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperbaiki bobot jaringan agar hasil prediksi semakin akurat. Pada algoritma ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid yang mampu mengubah nilai input menjadi rentang antara 0 sampai 1. Arsitektur jaringan backpropagation. Arsitektur ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada contoh ini, terdapat 2 neuron input, yaitu X1 dan X2, 1 neuron hidden, yaitu Z1, dan 1 neuron output, yaitu Y1. Setiap hubungan antar neuron memiliki bobot yang berfungsi untuk menentukan besarnya pengaruh suatu neuron terhadap neuron lainnya. Selain itu, terdapat bias yang membantu meningkatkan fleksibilitas model dalam proses pembelajaran. Tahap pelatihan backpropagation. Proses ini memiliki 2 tahap utama. Tahap pertama adalah pelatihan atau learning, yaitu saat jaringan belajar menggunakan data training dan target yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah pengujian atau penggunaan, yaitu ketika jaringan yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi data terbaru. Dalam proses pelatihan, terdapat 3 langkah inti, yaitu feed forward, backpropagation error, dan penyesuaian bobot serta bias. Proses belajar detail, inisiasi, dan feed forward. Pada tahap awal, bobot jaringan diinisialisasi dengan nilai acak kecil. Selanjutnya, dilakukan proses feed forward, yaitu menghitung nilai masukan ke hidden layer menggunakan bobot dan bias yang tersedia. Nilai tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output hidden layer. Setelah itu, output hidden layer diteruskan ke output layer hingga diperoleh hasil akhir jaringan. Setelah output diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung error atau selisih antara output jaringan dengan target yang diharapkan. Nilai error ini digunakan untuk menghitung delta pada neuron output. Kemudian, neuron dipropagasikan kembali ke hidden layer untuk menghitung delta hidden. Dari nilai delta tersebut, diperoleh koreksi bobot dan bias yang akan digunakan untuk memperbaiki jaringan pada iterasi berikutnya. Pembaruan bobot dan stopping condition. Setelah nilai koreksi diperoleh, bobot lama diperbarui menjadi bobot baru. Proses pelatihan kemudian terus diulang hingga memenuhi kondisi berhenti atau stopping condition. Kondisi berhenti dapat berupa jumlah iterasi maksimum yang telah tercapai atau nilai error yang sudah berada di bawah batas yang ditentukan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka proses pelatihan dinyatakan selesai. Contoh aplikasi fungsi XOR. Sebagai contoh penerapan backpropagation digunakan fungsi XOR. Fungsi XOR memiliki 4 data training, yaitu pasangan input 01 yang menghasilkan output sesuai aturan XOR. Pada contoh ini digunakan arsitektur 2 neuron output, 1 neuron hidden, dan 1 neuron output. Proses pelatihan digunakan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dan learning rate sebesar 0,01 hingga error mencapai batas yang ditentukan. Perhitungan contoh XOR. Slide ini menunjukkan contoh perhitungan backpropagation pada fungsi XOR.
Dimulai dari bobot awal yang telah ditentukan, kemudian dilakukan proses feed forward untuk menghasilkan output. Setelah output diperoleh, dihitung nilai error dan delta untuk menentukan koreksi bobot. Proses ini dilakukan berulang kali hingga jaringan mencapai kondisi konvergen dan menghasilkan bobot akhir yang optimal. Demikian penjelasan mengenai algoritma dan arsitektur backpropagation serta penerapannya pada fungsi XOR. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa backpropagation mampu mempelajari pola dari data melalui proses perhitungan error dan pembaruan bobot secara berulang sehingga menghasilkan prediksi yang semakin akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.